Perkenalkan, nama saya Estiatika Putri, NIM 64191295, kelas manajemen 645B06. Perkenalkan, nama saya Maradina Tiwi Nur Sahaya dengan NIM 64191284. Perkenalkan, nama saya Rahma Fitriani dengan NIM 64191331. Perkenalkan, nama saya Rasmalinda Wulandari dengan NIM 64191177. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fariski dengan NIM 64191508. Evaluasi afirmatif tindakan adalah penyelidikan yang mendetail atas semua klasifikasi pekerjaan besar dalam perusahaan untuk menentukan apakah jumlah pegawai perempuan dan minoritas dalam klasifikasi kerja tertentu lebih kecil bila dibandingkan dengan tingkat ketersediaan tenaga kerja di wilayah tempat kerja direkrut. Argumen dalam tindakan afirmatif ada dua jenis, yaitu tindakan afirmatif sebagai kompensasi serta tindakan afirmatif sebagai instrumen. Tindakan afirmatif sebagai kompensasi ialah argumen-argumen yang mendukung tindakan afirmatif sebagai salah satu bentuk kompensasi, didasarkan pada konsep keadilan kompensatif. Keadilan kompensatif mengimplikasikan bahwa seseorang wajib memberikan kompensasi terhadap orang-orang yang dirugikan secara sengaja. Tindakan afirmatif sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial. Rangkaian argumen kedua yang diajukan untuk mendukung program tindakan afirmatif didasarkan pada gagasan bahwa program-program tersebut secara moral merupakan instrumen yang sah untuk mencapai tujuan-tujuan yang secara moral juga sah. Tindakan afirmatif dikritik dengan alasan bahwa upaya memperbaiki kerugian diskriminasi masa lalu diatasi justru dengan melakukan diskriminasi kebalikan atau reverse discrimination, yaitu dengan memberikan preferensi kepada kaum minoritas dan perempuan. Tujuan program afirmatif yaitu A. Mendistribusikan keuntungan dan beban masyarakat yang konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan distributif. B. Untuk menetralkan bisa untuk menjamin hak yang sama untuk memperoleh kesempatan bagi kaum perempuan dan minoritas. Serta C. Untuk menetralkan kelebihan kompetitif yang saat ini dimiliki oleh kaum perempuan dan minoritas saat mereka bersaing. Menurut Gode dalam Kalsum tahun 2006, WFC atau Work Family Conflict adalah kesulitan-kesulitan yang dirasakan dalam menjalankan kewajiban atau tuntutan peran yang berbeda secara bersamaan. Perempuan yang berkarir dituntut untuk dapat memberikan unjuk kerja yang maksimal dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, baik di dalam keluarga maupun di kantor. Namun, Tri Aryati tahun 2003 menjelaskan beberapa cara untuk sebuah organisasi atau instansi menghadapi masalah WFC atau Work Family Conflict tersebut melalui waktu kerja yang fleksibel, jadwal kerja alternatif, tersedianya tempat penitipan anak sehingga perempuan dapat bekerja sambil mengawasi anaknya, dengan dilengkapi taman kanak-kanak serta adanya kebijakan izin keluarga dan job sharing. 3. Menjelaskan tantangan pengusaha perempuan dan pelecehan seksual. Tantangan pengusaha perempuan. Kesempatan wanita untuk menjadi seorang pengusaha masih belum menemukan titik terang. Pasalnya, ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh wanita pengusaha, seperti berikut. Yang pertama, ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan gender bukanlah isu baru. Umumnya, jumlah wanita yang bekerja di suatu perusahaan saja selalu lebih sedikit daripada pria. Hal ini juga terjadi di antara para pengusaha dan menjadi salah satu tantangan terbesar bagi wanita. Faktanya hanya 36% pemilik bisnis yang merupakan seorang perempuan. Seperti ditulis What to Become, adapun ketika wanita menjadi pengusaha, kebanyakan partner bisnis mereka adalah seorang pria. Selain itu, menurut INC, 94%
membuat keputusan di venture kapital adalah pria. 2. Diskriminasi masyarakat menganggap bahwa laki-laki lebih layak menjadi pemimpin daripada perempuan. Alasannya, pria dianggap lebih kuat, bisa berpikir secara rasional, dan sederet alasan lainnya. Anggapan ini membuat wanita sulit dihargai ketika menjadi pengusaha. Alison Guderman, CEO dan Presiden Jepmar, memiliki pengalaman ini di awal karirnya. Ia merasa sulit untuk mendapatkan rasa hormat ketika menjadi wanita pengusaha di industri yang didominasi laki-laki, seperti dikutip Business New Daily. Yang 3, anggapan perempuan lebih baik di dapur. Masyarakat Indonesia kental dengan anggapan bahwa perempuan lebih baik berada di dapur daripada di kantor. Wanita dianggap lebih cocok mengurusi rumah tangga daripada membangun sebuah bisnis. Anggapan itu menjadi tantangan bagi sebagian besar wanita yang ingin menjadi pengusaha. Mereka terbayang-bayang oleh opini tersebut sehingga tidak berani melangkah lebih jauh. Pelecehan seksual seringkali dianggap remeh di tempat kerja. Pelecehan seksual menjadi hal yang kerap kali diwajarkan ketika terjadi pada wanita karir. Bentuknya tak melulu soal sentuhan fisik, tetapi berupa pelecehan verbal hingga tindakan yang menjerumus ke arah seksual. Selain tak nyaman, situasi ini harusnya bisa dihentikan dan diperkarakan. Namun, sayangnya pelaku sering berdalil bahwa sikapnya hanya sekedar candaan. Jika tak ditindak, pelaku tersebut akan berakhir menjadi pelecehan yang lebih parah. Tak sedikit pria yang beranggapan bahwa wanita harus dapat memaklumi, bahkan berkompromi dengan hal-hal yang memalukan tersebut. Tanpa disadari, ini adalah awal mula pelecehan seksual di tempat kerja begitu marak terjadi. 4. Menjelaskan organisasi dan penuaan tenaga kerja. Berbicara mengenai penuaan tenaga kerja yang berarti berkesinambungan dengan usia dan tenaga kerja. 1. Usia berhubungan antara usia dan kinerja pekerjaan kemungkinan menjadi masalah yang paling penting selama dekade mendatang. Mengapa? Jawabannya adalah yang A, adanya kepercayaan luas bahwa kinerja menurun dengan bertambahnya usia. Yang B, pernyataan bahwa tenaga kerja mengalami penuaan. Yang C, peraturan perundang-undangan tentang pensiun. 5. Mengelola individu penyandang cacat dan berbeda agama dan keyakinan. Mengelola individu penyandang cacat, penyandang disabilitas memerlukan pekerjaan untuk alasan yang sama seperti mereka yang tidak memiliki disabilitas. Mereka ingin mencari nafkah, memanfaatkan keterampilan mereka, dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Namun, berbeda dengan mereka yang tidak menyandang disabilitas, para penyandang disabilitas sering menghadapi kesulitan dalam memperoleh pelatihan, keterampilan, dan pada saat mereka mencari pekerjaan. Mereka juga menghadapi sikap-sikap yang kurang menyenangkan dari pihak perusahaan dan rekan-rekan kerja yang meragukan kemampuan mereka bekerja dan membantu kemajuan perusahaan. Para penyandang disabilitas seharusnya memiliki hak-hak dan kesempatan yang sama seperti yang lainnya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Waktu telah membuktikan bahwa mereka dapat menjadi wirausaha dan karyawan yang sangat produktif. Mereka dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi perusahaan dan ekonomi jika tidak ada halangan, mendapatkan pekerjaan dan kesempatan terbuka bagi mereka. Mengelola individu berbeda agama dan keyakinan. Membangun komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam perusahaan. Masalah komunikasi dan hambatan persepsi bahasa dan budaya perlu diatasi agar terciptanya komunikasi yang baik. Bila komunikasi di lingkungan kerja berjalan dengan baik, maka pimpinan dapat dengan mudah menyampaikan instruksi, informasi, dan melakukan evaluasi hasil kerja karyawan. Kesuksesan perusahaan tergantung pada bagaimana cara mengelola SDM dan merangkul segala perbedaan. Pelajari karakteristik karyawan sesuai dengan bidang kerja. Dengan begitu, kita mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi konflik tanpa harus menimbulkan masalah lain yang bertentangan dengan karakteristik karyawan.
bersikap terbuka terhadap keragaman. Karyawan kembangkan sikap terbuka di lingkungan kerja dan dorong karyawan untuk dapat mengungkapkan pendapat dan ide mereka. Karyawan dapat berbagi beragam sudut pandang berdasarkan pengalaman dan ide mereka. Ini penting untuk dapat mengembangkan strategi bisnis perusahaan. Perlakuan yang adil. Masalah yang kerap muncul dalam keragaman adalah adanya perbedaan perlakuan. Diskriminasi biasanya timbul bila terdapat standar yang berbeda terhadap individu. Pastikan setiap karyawan mendapatkan kesempatan yang sama dalam lingkungan kerja dengan seadil mungkin. Buat kebijakan alternatif agar terjadi kesetaraan dalam perusahaan. Perusahaan yang mempekerjakan karyawan yang beragam bila diatur dengan baik dapat menyediakan berbagai macam solusi untuk masalah-masalah yang ada. Rutin lakukan evaluasi. Gunakan hasil evaluasi tersebut untuk membangun kesuksesan perusahaan dengan keragaman. Di era global seperti saat ini, tentunya semakin beragam pula tenaga kerja yang ada. Bila dikelola dengan baik, hal ini dapat menjadi kekuatan di lingkungan kerja dan memberikan manfaat yang besar untuk kemajuan perusahaan. Sistem rekrutmen terbuka. Sistem terbuka atau yang bisa disebut EEO, Equal Employment Opportunity, akan menciptakan kesetaraan, sehingga tidak adanya perbedaan golongan dalam menentukan keputusan perekrutan tenaga kerja. EEO akan membantu perusahaan dalam melakukan penilaian berdasarkan kualifikasi kandidat, wawancara, kompetensi, standar kelulusan, dan penilaian kerja lainnya. Ini akan menciptakan budaya kondusif, kompresif, dan terukur. Menjelaskan manajemen keberagaman. Manajemen keberagaman memastikan tersedianya faktor-faktor untuk memberi dan mendorong pengembangan berkelanjutan dengan menyatukan perbedaan untuk mencapai produktivitas maksimum. Manajemen keberagaman, diversity management, berarti mengambil langkah untuk memaksimalkan potensi keragaman dengan perbedaan-perbedaan atas karakteristik para anggota untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Dalam prakteknya, manajemen keragaman akan melibatkan setiap orang yang berlatar belakang berbeda ke dalam suatu nilai yang telah ditentukan untuk mencapai sasaran organisasi. Terdapat 5 langkah dalam mengelola keragaman tenaga kerja. A. Memiliki kepemimpinan yang kuat. Provide strong leadership. B. Menilai situasi. Assess the situation. C. Memberikan pelatihan dan pendidikan keragaman. Provide diversity training and education. D. Mengubah budaya dan sistem manajemen. Change culture and management system. E. Melakukan evaluasi program keragaman. Evaluation the diversity management program. Praktik-praktik implementasi manajemen keragaman MSDM. Konsep manajemen keragaman banyak digunakan sebagai bagian dalam MSDM dan telah diterapkan pada negara yang kurang berkembang, serta pada organisasi lokal maupun multinasional. Menurut Femi dan Prasetya, praktik-praktik implementasi manajemen keragaman di dalam lingkup MSDM dilakukan dengan rekrutmen, seleksi, pelatihan, promosi, kompensasi, dan pemberian jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Sedangkan menurut Mena dan Vanka, praktik implementasi manajemen dapat dilakukan dengan menerapkan 7 proses, yaitu 1. Seleksi, 2. Evaluasi, 3. Pelatihan, 4. Kompensasi, 5. Kontrol, 6. Bebas identitas, dan 7. Praktik kelompok. Dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan praktik implementasi dari manajemen keberagaman. Berikut aktivitas-aktivitas MSDM yang berhubungan dengan manajemen keberagaman. Preparation and selection terdiri dari A. Job analysis and design. Proses job analysis dan desain adalah sebuah proses yang mempelajari pola-pola aktivitas untuk menentukan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang diperlukan oleh masing-masing jabatan. B. Human Resource and Planning.
Perencanaan SDM adalah suatu proses peramalan akan kebutuhan SDM organisasi di masa depan. C. Rekrutmen. Rekrutmen adalah proses menarik, mengundang, dan menemukan orang-orang yang dianggap memenuhi kualifikasi untuk menduduki jabatan tertentu di suatu organisasi. D. Selection. Seleksi adalah proses pemilihan kandidat terbaik yang telah dikumpulkan dalam proses rekrutmen. 2. Development and Evaluation terdiri dari A. Orientation, Placement, and Separation. Orientasi bertujuan memperkenalkan nilai, norma, dan kebiasaan organisasi sehingga ia mampu beradaptasi dan berkinerja dengan baik tanpa menemui hambatan. Penempatan adalah proses penempatan posisi seseorang di dalam organisasi. Separation adalah suatu kondisi ketika pekerja meninggalkan organisasi. Bisa disebabkan pensiun, pemutusan hubungan kerja, atau pindah kerja. B. Training Development. Training adalah proses melatih pekerja menjadi ahli untuk membantunya mengerjakan pekerjaannya yang sekarang sehingga ia bisa berkinerja dengan optimal. Sedangkan development atau pengembangan adalah proses melatih pekerja supaya ia mampu untuk mengerjakan tugas-tugas yang mungkin akan diembannya kelak. C. Career Planning. Perencanaan karir adalah suatu proses ketika seseorang memilih goal karirnya dan strategi yang akan ditempuhnya untuk mencapai goal tersebut. D. Performance Appraisal. Penilaian kerja adalah sebuah proses ketika organisasi mengevaluasi kinerja seseorang individu di dalam organisasi. 6.3 Compensation and Protection terdiri dari A. Wages and Salaries. Upah wage atau gaji salary merupakan imbalan balik yang diterima oleh individu sebagai balas jasa atau kontribusinya terhadap organisasi. Dalam penentuan upah atau gaji ini harus memenuhi dua syarat, yaitu internal equity dan external equity. Internal equity bertujuan bahwa pekerjaan yang memiliki beban kerja lebih berat dan kualifikasi pekerja yang lebih tinggi dibayar lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan yang beban kerjanya lebih ringan dan kualifikasinya lebih rendah. Sedangkan external equity berhubungan dengan bahwa pekerjaan tertentu dibayar dengan fair dan kompetitif dibandingkan dengan pekerjaan serupa di pasar kerja. Tujuannya agar organisasi bisa mempertahankan pekerja dan tidak lari kepada organisasi lain disebabkan pembayaran kompensasi yang terlalu rendah. B. Incentives and gain sharing. Insentif adalah bentuk reward yang diberikan oleh organisasi kepada pekerja berkaitan dengan kinerja yang ditampilkan oleh pekerja tersebut. Sedangkan gain sharing berhubungan peningkatan kinerja organisasi atau gain yang dibarengi dengan pendistribusian atau sharing. Benefit bagi para karyawan. C. Benefits and service. Apabila upah gaji, insentif, dan gain sharing merupakan kompensasi yang serupa kas, maka benefit dan service adalah kompensasi yang tidak berbentuk kas sehingga sering disebut sebagai indirect compensation. Salah satu contoh benefit and service adalah asuransi. D. Security, safety, and health. Ketika bekerja, pekerja harus dilindungi jiwa dan raganya. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 serta keamanan pekerja adalah hal yang paling penting untuk diperhatikan. Apabila pekerja merasa terlindungi, tentu ia akan bekerja dengan baik. 4. Employee relation, hubungan ketenagakerjaan atau lebih kenal dengan hubungan industrial adalah hubungan yang melibatkan tiga pihak
yang berkepentingan dalam proses kerja, yaitu pekerja itu sendiri, organisasi atau perusahaan, dan pemerintah. Tujuan hubungan industrial adalah menciptakan kemitraan yang sejajar antara pekerja dan pengusaha yang difasilitasi oleh pemerintah sebagai regulator. Hubungan industrial di Indonesia secara rinci diatur oleh pemerintah di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.